Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel ini, di mana pada video kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita seram yang berjudul Pengalaman Mengerikan Seorang Dukun Muda Menghabisi Leak Pemakan Bayi. Dan jika kalian ingin tahu ceritanya lebih lanjut, dengarkan cerita ini. Kisah ini berawal dari sebuah desa terpencil yang berada di daerah Pulau Bali, di mana pada kala itu masyarakatnya masih menggunakan gaya tradisional. Termasuk watak orang dari desa tersebut masih primitif, baik itu secara pikiran, pengetahuan, dan juga sosial. Banyak orang-orang di desa tersebut saling bersaing dalam melakukan pekerjaannya. Dan lebih parahnya lagi, di mana satu di antara keluarga mereka mendalami maupun memiliki ajian ilmu tantra atau yang bisa dikenal dengan ilmu pengeleakan, baik itu diperoleh dari pembelian, belajar, dan juga keturunan. Hal ini yang membuat di antara mereka saling menyerang satu sama lain ketika di antara mereka memiliki dendam kesumat. Begitu juga satu di antara mereka sudah biasa mati akibat dari serangan ilmu leak yang mereka gunakan untuk berkelahi sejak malam hari. Semua kejadian ini sudah banyak diketahui oleh seluruh masyarakat yang mendiami desa tersebut. Namun di tengah maraknya kejadian itu, membuat seorang anak muda bernama Made Brawo, pria dengan umur 27 tahun mengalami sakit-sakitan semenjak ia diterima bekerja di luar desanya menjadi sekretaris di kantor milik bosnya. Sakit yang dideritanya hampir sama dengan sakit kepala yang dirasakan tepat di belakang kepalanya. Ia merasakan kepalanya hampir pecah ketika sakit kepalanya tersebut muncul. Hal ini juga membuat Made Brawo muntah-muntah. Begitu juga sakit yang dideritanya kadang hilang dengan sendirinya dan juga kambuh di saat malam hari. Sebelumnya ia belum tahu penyebabnya, namun ia menganggap bahwa sakitnya ini disebabkan akibat dari kelelahan yang ia rasakan. Dan saat ia penasaran dengan sakitnya tersebut, Made pun hendak melakukan pemeriksaan ke rumah sakit dengan didampingi oleh ayahnya. Dan saat di rumah sakit, dokter juga menyebutkan Made hanyalah mengalami tensi rendah dan juga kelelahan. Selain itu, ia juga diberi obat yang sewajarnya oleh dokter. Mendengarkan perkataan dari dokter membuat Made membenarkan pernyataannya, dan ia sudah dari awal menebak bahwa dirinya mengalami kelelahan. Namun ayah Made pun sudah berusaha untuk berpikir positif terhadap sakit anaknya itu, karena ia sangat takut anaknya mengalami sakit yang tidak ia inginkan. Dan dokter juga menyarankan untuk Made beristirahat selama 3 hari di rumah. Made pun sebenarnya sangat keberatan hati meminta libur 3 hari untuk ia beristirahat, sebab seorang Made Brawo memiliki watak pekerja dan tidak bisa menunda waktu untuk diam saja. Seusai dari rumah sakit, ketika Made sudah bisa dikatakan pulih dan sudah berada di rumah, kemudian ia pun kembali beraktivitas seperti biasanya. Namun beberapa minggu kemudian bukannya kesehatannya membaik, justru sebaliknya, di mana ia sudah diwanti-wanti untuk beristirahat sementara waktu. Namun Made Brawo tetap bersikukuh untuk bekerja, karena ia tidak bisa hanya diam saja. Dan pada saat di kantornya, ia melakukan lembur tepat saat tengah malam. Ia tiba-tiba mengalami muntah seusai ia pulang dari tempat bekerjanya. Dan muntahnya itu mengeluarkan darah yang membuat seorang Made ketakutan dan menangis. Ia kemudian memberitahu ibunya tentang kejadian yang ia alami. Ibu Made pun syok dan sedih melihat anaknya tiba-tiba muntah darah. Ibunya sangat khawatir dan meminta ayahnya untuk mengajak Made segera ke rumah sakit. Saat itu juga, darah yang keluar dari mulutnya berbeda dengan darah biasanya, seperti merah kehitaman, sehingga membuat fisik Made lemas. Begitu juga ayah dan ibunya sangat takut melihat kondisi Made, di mana kesehatannya tidak bagus dan sangatlah buruk. Dan singkat cerita, pada saat itu, Made sudah berada di rumah sakit. Ia pun diajak ke ruang UGD dan langsung ditangani oleh beberapa perawat. Setelah itu mereka pun mulai mendatangkan dokter untuk melakukan pemeriksaan kepada Made. Tetapi selang beberapa lama, hasil dari pemeriksaan dokter
Beliau mengatakan bahwa terlihat tenggorokan Made tidak ada masalah, dan dokter hanya mengatakan bahwa kondisi fisik dari seorang Made saja yang menurun akibat kelelahan. Tetapi ayah dari Made pun berkata, mengapa anaknya itu bisa mengalami muntah darah? Begitu juga darahnya tidak seperti darah biasanya. Darahnya berwarna kehitaman. Dan dokter pun mengatakan mungkin saja ada masalah dalam pencernaan Made, baik itu di lambung maupun peradangan di dalam. Dan sembari melakukan pemeriksaan lebih lanjut, dokter pun menyarankan Made untuk dirawat di rumah sakit. Dan singkat cerita, sudah 3 hari Made masih saja berbaring lemas di ruang ICU. Mulutnya kering keputihan dan matanya memerah. Begitu juga saat Made bangun, matanya terus mengarah ke atas, dan tatapannya pun kosong. Kemudian bila diajak bicara oleh kedua orang tuanya, Made sangatlah susah untuk mengeluarkan suaranya. Kemudian singkat cerita, saat belum ada kepastian dari seorang dokter, ayah Made pun tampak cemas. Sementara waktu di tengah kepanikannya, ibu Made pun meminta ayahnya untuk mendatangi Pekak Mangkugarmo, di mana beliau merupakan seorang pemangku Prajapati yang bertugas di pura yang berada di kuburan untuk melayani umat yang bersembahyang di pura tersebut, termasuk beliau juga yang menuntun umatnya saat ada dari salah satu dari mereka mengadakan upacara ngaben. Selain itu, beliau juga dipercaya bisa menyembuhkan orang sakit baik itu secara medis maupun non-medis. Beliau merupakan orang kepercayaan Ibu Made, dan Pekak Mangkugarmo merupakan paman dari Ibu Made. Lalu singkat cerita, saat Pekak Mangkugarmo sudah tiba bersama ayah Made di rumah sakit, beliau mulai melakukan tenungan kepada Made sebelum beliau memulai pengobatannya. Made yang saat itu sedang tertidur di ranjang ruang inap tidak mengetahui kehadiran dari Pekak Mangku itu. Pekak Mangkugarmo pun mulai memegang dahi Made, dan beliau mulai memejamkan matanya. Seketika itu Pekak Mangku pun berucap. Beliau mengatakan bahwa Made sedang mengalami sakit non-medis. Di samping itu juga, memang secara fisik Made kelelahan. Kemudian beliau menjelaskan memang Made sebenarnya ingin dibunuh oleh seseorang yang masih berada satu desa dengan keluarganya. Serangan ini tepat mengenai belakang kepala Made, dan saat ini melebar mengenai tenggorokannya. Sebab si pelaku melakukan aksinya ini dari jarak jauh. Pekak Mangku pun sebenarnya sudah tahu bahwa siapa dalang dari semua ini. Namun Pekak Mangku tersebut tidak mau memberitahu alasan dan juga nama pelaku agar keluarga Made tidak dendam dengan si pelaku. Sehingga membuat ayah dan ibu Made sangatlah penasaran. Pekak Mangku pun berjanji bila saat Made sembuh nanti, beliau akan menuntunnya dan juga menjaga Made. Kemudian untuk meredakan sakitnya Made, Pekak Mangkugarmo pun mulai mengucapkan beberapa mantra dan mulai menggosok bagian leher Made dengan minyak yang ia bawa. Begitu juga beliau memberikan obat berupa daun sirih yang berisikan garam yang dibawanya dari rumahnya. Beliau juga mengeluarkan cairan dari sebuah botol kecil bening yang memang kerap kali beliau bawa kemana-mana. Kemudian cairan itu juga diteteskan di daun sirih yang akan diberikan kepada Made. Kemudian beliau meminta Made untuk memakan daun itu agar kondisinya bisa pulih kembali. Begitu juga serangan ilmu hitam yang melekat pada tubuh Made sudah dihilangkan untuk sementara waktu oleh Pekak Mangku tersebut. Dan beliau juga menyarankan bahwa setelah Made sembuh, ia disarankan untuk melakukan pengelukatan di rumah Pekak Mangkugarmo. Karena serangan itu bisa sewaktu-waktu akan kembali, agar Made nantinya bisa bersih secara jasmani dan rohani. Kemudian Pekak Mangkugarmo pun menyarankan kepada kedua orang tua Made agar raga Made ini segera diisikan tameng gaib. Bila hal itu tidak dilakukan, besar kemungkinan Made bisa saja tewas seketika, ujar dari Pekak Mangku tersebut. Made Brawo pun mulai dibangunkan oleh ayahnya dan segera dimintai memakan daun sirih yang diberikan oleh Pekak Mangku tersebut. Saat Made terbangun, ia terkejut melihat Pekak Mangku sudah berada di depannya. Kemudian Made pun memberikan senyuman ke hadapan Pekak Mangku walaupun ia belum bisa sepenuhnya beranjak untuk bangun dari ranjangnya dan masih berbaring lemas. Lalu ia langsung dimintai memakan daun sirih yang diberikan oleh Pekak Mangku. Kemudian Pekak Mangku pun berpesan bila nanti Made sudah bisa pulih, beliau meminta agar Made nanti bisa datang ke rumah Pekak Mangku agar ia bisa dijaga nantinya.
Setelah kejadian ini, selang beberapa minggu kemudian, kondisi Made pun sudah pulih. Ia tidak lagi mengalami muntah darah. Terlebihnya ia sudah bisa mengeluarkan suara. Di samping itu ia mau mengerti dan mendengar wejangan dari kedua orang tuanya, termasuk arahan dari Pekak Mangku Garme. Namun ibu Made masih sangat takut dengan kondisi anaknya itu yang kerap kali berubah. Sebab anaknya itulah yang menjadi tulang punggung keluarga saat ini. Pekak Mangku hanya meminta kepada ibu Made untuk bersabar dalam menghadapi ujian hidup, agar nantinya semua bisa teratasi. Maka dari itu setelah Made pulih dari sakitnya dan sudah mulai bisa bekerja, ia dengan senang hati lebih sering berkunjung ke rumah Pekak Mangku tersebut. Semenjak ia dibantu disembuhkan oleh Pekak Mangku itu, lambat laun Made sangatlah minat untuk belajar spiritual kepada beliau. Sebab ia sangat penasaran dengan hal-hal yang berbau gaib, karena ia berpengalaman sudah menjadi korban serangan ilmu hitam. Made juga sangat berterima kasih kepada Pekak Mangku, karena berkat beliau Made bisa mendapatkan jalan kesembuhan. Maka dari itu, Made hampir setiap minggu datang ke rumah Pekak Mangku tersebut, guna untuk ingin belajar dengan Pekak Mangku bagaimana cara mengobati orang sakit. Sehingga lama kemudian Made pun bisa menguasai maupun belajar mengobati orang sakit, termasuk orang yang terkena serangan ilmu hitam. Walaupun Made tidak memiliki bakat usade atau bakat penyembuhan. Sebab keinginan yang tulus serta perilaku yang baik membuat Made jengah atas penyakit yang pernah dideritanya. Begitu juga ia sangat menghormati Pekak Mangku yang membuat Made sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Karena di sisi lain Pekak Mangku hanya memiliki anak perempuan yang kini telah menikah ke lain desa. Berada dalam ruang lingkup Pekak Mangku itu membuat Made terjaga secara rohani. Ia tidak mudah untuk diserang dengan ilmu hitam walaupun sudah banyak beberapa serangan gaib ingin menumbangkannya. Sebab Made sangatlah sukses dalam bekerja. Ia bekerja di luar desa, hanya dia sendiri saja keluar dari desa untuk mencari pekerjaan. Sebagai sekretaris dari pemilik perusahaan tempatnya bekerja. Kemudian ia juga mulai membangun rumahnya kembali dari hasil pekerjaannya itu. Maka dari itu, tidak heran para tetangga maupun sekelilingnya sangatlah sirik melihat keluarga Made yang kini sudah bisa sukses melakukan perubahan baik itu secara pangan dan juga papan pada keluarganya. Sehingga membuat satu di antara mereka melakukan hal yang tidak terpuji dan juga ingin segera menghabisi nyawa Made. Di samping itu mereka yang ingin berbuat jahat dengan Made dan juga tidak mampu menyaingi pekerjaan Made, termasuk anak-anak mereka yang memilih untuk bertani dan juga berternak. Maka dari itu timbul rasa iri dengki dari hati mereka yang menyebabkan mereka ingin segera menghabisi nyawa Made. Seiring berjalannya waktu, Made pun berkeinginan untuk menjadi seorang usade dan ingin membantu beberapa orang yang terkena penyakit non-medis. Hal itu ia ungkapkan kepada Pekak Mangku. Pekak Mangku yang mendengarkan perkataan Made pun sangat menyetujui apa yang ingin ia utarakan. Lalu Pekak Mangku juga mengatakan bila Made memang ingin tulus membantu para masyarakat yang membutuhkan bantuan, tentu beberapa ilmu pengobatan akan dengan cepat ia pelajari dan resapi. Dengan bimbingan dari Pekak Mangku, Made Brawo pun bisa belajar dengan beliau. Karena ilmu yang Pekak Mangku gunakan untuk membantu para masyarakat tentu ia dapati dari pewisik, yang merupakan bisikan religius yang dijadikan sebagai sebuah petunjuk yang bisa didapati secara niskala. Oleh sebab itu, Pekak Mangku dengan sangat mudah bisa membantu umat yang membutuhkan pertolongan. Namun semua itu butuh proses dan tidak instan. Beliau harus melakukan tapa yoga semedi dan juga puasa untuk bisa melakukan sebuah ilmu tenung yang bisa beliau gunakan untuk mencari solusi dalam permasalahan yang beliau hadapi. Tepat pada saat malam hari, Made yang sudah mempelajari beberapa ilmu-ilmu yang diajari oleh Pekak Mangku pun sudah biasa membantu para keluarganya. Begitu juga saudara-saudara jauhnya. Dan tepat pada saat malam hari, Made pun dihubungi oleh teman sejak ia masih kecil. Temannya itu yang bernama Komang Rudi meminta bantuan untuk mengantarkan ia bersama istrinya untuk pergi ke rumah sakit sebab perut istrinya terasa sakit pada malam hari itu. Sebab istrinya sangat merintih kesakitan akibat perutnya yang terasa sakit. Tepat pada kala itu, istri dari temannya sedang mengandung. Namun dalam masa kehamilannya, istri temannya itu sering merasakan sakit pada area perutnya.
Made yang mendengarkan cerita dari Komang langsung mengambil mobilnya dan kemudian menuju ke rumah temannya itu saat malam hari. Mendengarkan Made mulai menghidupkan mesin mobil pada saat malam hari, membuat ayah dan ibu Made terbangun. Mereka bertanya bahwa kemanakah Made saat malam itu. Kemudian Made pun mengungkapkan bahwa temannya si Komang Rudi meminta bantuan untuk mengajak istrinya ke rumah sakit. Dan seusai ia diizinkan oleh kedua orang tuanya, kemudian Made pun segera menancap gas mobilnya dan menuju ke rumah temannya itu. Saat sampai di rumah Komang, Made terkejut karena ia melihat bahwa perut istri Komang sedang dicabik-cabik oleh sosok makhluk yang memiliki rupa yang menyeramkan. Terlihat jelas oleh mata Made, makhluk itu sedang meremas perut dari istri Komang. Komang yang saat itu melihat Made sudah sampai pun bergegas mengajaknya untuk segera berangkat, karena istri dari Komang sudah tidak kuat. Namun bukannya cepat pergi ke rumah sakit, Made justru meminta Komang Rudi untuk diam dulu bersama istrinya. Karena Made ingin menjelaskan satu hal kepada temannya, bahwa istrinya sedang diganggu dan disakiti oleh sosok yang menyeramkan. Komang awalnya tidak percaya, karena istri Komang Rudi merintih kesakitan. Kemudian Made pun segera melakukan penyembuhan yang diajari oleh Pekak Mangku Garme. Dengan cepat Made mengajak Komang dan istrinya masuk ke dalam rumah mereka. Terlihat jalanan saat itu tampaklah sepi, hanya ada anjing yang menggonggong. Kemudian Made pun mulai mengambil air putih yang berada di dapur rumah mereka. Lalu ia mengucapkan sebuah mantra dan mulai menyiratkan tepat di perut istri Made. Kemudian melihat sosok itu mengamuk, Made pun mulai melakukan tangkisan dan menyerang kembali sosok itu tepat di depan istri Komang. Komang pun tidak mengetahui bahwa apa yang sedang dilakukan oleh Made, sebab istri Komang saat itu tiba-tiba tidak sadarkan diri. Kemudian Made pun mulai mengambil sebuah segumpalan dedaunan yang terdapat pada tas yang ia bawa dan mulai melempari sosok itu hingga mengenai wajah dari istri Komang, karena sosok tersebut berada tepat pada atas tubuh Komang. Maka dari itu sosok tersebut pun dengan cepat hangus terbakar. Made pun dengan sangat mudah untuk melacak keberadaan sosok itu, bahwa sosok tersebut merupakan kiriman dari seorang nenek tua yang tidak jauh berada di rumah Komang. Dan Made pun dengan terang-terangan melihat bahwa nenek tersebut memang sengaja melakukan aksinya demi untuk bisa menghabisi janin yang berada di perut istri Komang. Karena Made sangatlah geram, dengan terpaksa ia menyerang kembali nenek itu dengan ilmu yang ia pelajari selama ini. Dan dengan sangat mudah Made bisa menghabisi kekuatan ilmu leak ugik yang dipakai. Dan dengan sangat mudah Made bisa menghabisi kekuatan ilmu leak ugik yang dipakai oleh nenek itu untuk melakukan aksinya. Terlihat melalui mata batinnya, nenek itu tidak sadarkan diri dan hampir sama seperti istri Komang. Komang pun bertanya bahwa apa yang sedang dilakukan oleh Made dan mengapa ia tidak jadi mengantarkannya dan istrinya ke rumah sakit. Made pun menjelaskan bahwa istri Komang sedang diganggu oleh sosok menyeramkan, dan sosok itu memang ingin melukai dan menghabisi bayi yang dikandung oleh istri Komang. Maka dari itu, Made lah yang mengatasi semua itu sampai ia mengetahui bahwa siapa pelakunya. Komang pun belum percaya bahwa Made bisa melakukan hal itu. Namun siapa sangka Made juga tidak memaksa Komang untuk percaya dan Made juga tidak mempermasalahkan hal itu. Kemudian Made pun mulai memberikan istri Komang daun sirih yang ditaburi garam dan juga minyak yang diberikan oleh Pekak Mangku dan kemudian meminta istri Komang untuk memakannya. Made pun memaksa Komang untuk memberikan daun itu kepada istrinya saat itu juga. Dan saat istrinya sadar, Komang mulai memberikan daun sirih yang diberikan oleh Made. Kemudian singkat cerita, seusai kejadian ini, pada keesokan harinya terdengar kabar bahwa nenek Mok Rinten meninggal dunia. Kabar itu datang dari tetangga Komang Rudi. Made yang mengetahui hal itu pun sangat terkejut bahwa dengan serangan yang ia lakukan kemarin dapat menghabisi nyawa sang pelaku. Maka dari itu, Made pun sangat lega bahwa ia bisa menumbangkan ancaman pada temannya. Dan kabar dari istri Komang saat itu sudah membaik. Dan kini Komang dan istrinya juga tetap melakukan pemeriksaan ke rumah sakit. Dan kabarnya janin yang terdapat pada kandungan istri Komang baik-baik saja. Hingga cerita pun selesai. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu cerita pada video kali ini. Dan jika kalian suka dengan video di channel ini, silakan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.
Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu cerita pada video kali ini. Dan jika kalian suka dengan video di channel ini, silahkan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.